Gimana bisa jadi perempuan hebat semacam ini? Amalnya apa? Sekarang kita masuk pada amal ibadahnya. Jadi kalau ibu ingin naikkan level, mendekati Sayyidah Aisyah, ya, kan ada level ingatan tuh 4 ya Bu. Ya. 1, cepat ingat, lama lupa. Oke. 2, lambat ingat, lambat lupa. 3, lambat ingat, cepat lupa. Baik, ini yang parah nih. Ya, ini yang parah. Yuk kita ulangi dulu. 1, cepat ingat, lambat lupa. 2, cepat ingat, lambat lupa. 3, cepat ingat, cepat lupa. Nah, ini yang repot ini. Yang keempat, lambat ingat, cepat. Saya udah nerangin 2 jam. Paham ibu? Tidak. Ya. Begitu mau ditutup, paham. Keluar, lupa. Baik. Sayyidah Aisyah ini level nomor 5. Cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang ya. Ya kan? Ya. Ini yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Amalannya apa? Yuk kita bagi 2 saja. 1, sholatnya. Amalan sholatnya. Itulah sebabnya kenapa tadi saya sebutkan di awal tentang saudara beliau Abdurrahman ini. Sepeninggal Nabi SAW, Sayyidah Aisyah itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi. Saya ulang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sepeninggal Nabi SAW, suami beliau tercinta, itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi, termasuk dalam ibadah ritualnya. Saya gambarkan ya Bu ya. Duhanya dalam satu hadis. Jadi saya nggak bicara tentang tahajudnya karena levelnya terlampau tinggi. Duhanya dulu aja. Artinya Sayyidah Aisyah bukan hanya menjaga sholat fardu, tapi sholat sunnah. Jadi kalau level ibu ingin naik, kecerdasannya meningkat, anak juga ingin meningkat, maka tingkatkan sholatnya. Saya ulang ya, tingkatkan apa? Sholatnya. Nah, meningkatkan sifat ibadah ritual itu salah satu bagian dari amalan takwa namanya. Amalan apa? Takwa. Ini saya urutkan supaya mudah dipahami. Takwa itu adalah kondisi terdekat dengan Allah. Ya, kondisi terdekat dengan Allah. Jalannya dibangun lewat ibadah. Untuk mencapai takwa itu lewatnya ibadah. Salah satunya sholat. Salah satunya sholat. Disebutkan kalimat takwa dan derivasinya, turunannya, itu sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Di antara penyebutan itu, ada yang menunjuk jalan-jalan takwa. Di antaranya sholat. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa di ayat itu? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Baik, dan dia konsisten meningkatkan sholatnya. Poin saya bukan di kalimat terjemahannya. Poin saya lihat sini. Coba ibu bedakan tulisan sholat di ayat 3 di Al-Baqarah dengan ayat 238. Ketika kita membuka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 238, saat Allah berfirman, Hafizu ala salawati. Tulisannya begini. Alif, lam, sad, lam, wawu, alif, ta maftuhah. Begini. Salawat. Silahkan cek di mushaf. Tapi ketika Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 3, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Perhatikan. Tulisannya begini, lihat mushafnya terjemahan kalau tidak percaya. Alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak begini, tak marbutah. Silahkan cek. Apa bedanya? Jika kita mengacu kepada Al-Baqarah ayat 238, Hafizu ala salawat, begini.
Ini maksudnya salat fardu. Salat wajib. Ada berapa jumlahnya? 5 waktu. 2, 4, 4, 3, 4. Itu rumusnya. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 2, 4, 4, 3, 4. 5 waktu. Banyak tidak? Banyak, karena itu jumlahnya 5 kan? Jama'. Tapi kalau ibu ingin menambah dari yang fardu itu dengan tambahan sunnah, sebelum subuh ada 2 rakaat. Sebelum zuhur ada 4 rakaat. Nggak sampai 4 bisa 2. Setelah zuhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Malam tahajud. Nah kalau itu ditambahkan pada yang fardu, bukan sekedar yang fardu saja, maka robah kalimatnya dari ciri yang pertama begini kepada bagian yang kedua begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah ini bentuk yang kedua. As-salah, alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, tak marbutah. Nah, orang takwa di Quran itu disifatinya dengan yang ini, yang kedua. Jadi ketika ibu ingin meningkatkan diri menjadi pribadi lebih takwa, naik levelnya, yang Allah tantang, challenge dari kita adalah, naikkan dari yang fardu. Kalau salat 5 waktu itu wajib. Jadi yang tidak ingin naik level pun tetap 5 waktu juga. Ibu pengen levelnya naik, tapi jumlahnya tetap sama. Apa bedanya dengan yang standar? Jelas? Nah, ketika disebutkan naikkan takwanya, tingkatkan takwanya, salah satu caranya sholat. Begitu ini optimal, naik. Apa kaitan takwa dengan kehidupan kita? Tadi saya contohkan Sayyidah Aisyah begitu tinggi ilmunya. Hubungan takwa dengan ilmu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat 282. Satu-satunya ayat paling panjang dalam Al-Quran. Lihat langsung ke bagian bawah, paling pojok sebelah kiri. Lihat ujung ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 282, sebelah kiri, lihat ujung paling bawah. Wattaqullah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Semakin meningkat takwamu, Allah tanamkan, ajarkan, dan tambahkan pengetahuan pada dirimu. Jadi, akselerasi, percepatan pengetahuan itu bukan hanya ditempuh dengan ikhtiar kita untuk menghafal dan belajar. Kalau pengen cepat dapat aksesnya, dekati pemiliknya. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Allah. Ya. Alhamdulillah, Allah titipkan pengelolaan sebagai amanah tempat ini kepada Bu Anita. Punya akses dengan Bu Anita, cepat nih bisa pesan tempat nih. Bahkan kita bisa pesan, Bu, kalau bisa besok-besok di depan ada domnya ya. Supaya yang di luar itu misalnya bisa lebih nyaman. Sepakat? Insya Allah jadi pahala misalnya ya. Nah, itu bisa lebih cepat diwujudkan. Ketimbang saya bilang sama Teh Nanet. Ya? Atau Bu Novi misalnya. Kenapa? Karena aksesnya cepat. Sekarang Anda bayangkan yang punya ilmu siapa? Kalau kita mendekati Allah, maka Allah sendiri yang menyampaikan, aku berikan percepatan tambahan pengetahuan. Di luar batas standar manusia. Itulah sebabnya orang dulu tuh tahu betul. Kalau ingin cepat pintar yang diajarkan, sholat dulu, Bu. Pernah dengar Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu belajar bahasa Persia, dan Ibnu Abbas itu belajarnya cuma 3 hari. Langsung menguasai bahasa asing, 3 hari. Pernah dengar Ibnu Sina? Avicenna? Ya kan? Bapak kedokteran? Avicenna itu ibu bapaknya paham betul tentang fikih ini. Ini ada nasabnya. Maka dari kecil yang diajarkan cuma 2, Quran dan sholat, Quran dan sholat. Avicenna, cek di sejarahnya, kalau lupa sesuatu itu bukan buka buku. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat dan ingat apa yang tadi terlupa. Semua. Makanya kalau ibu cek, kenapa Nabi mengajarkan pada orang tua dengan ketat, dari kecil anak itu ajarkan sholat. Pernah dengar hadis ini? Usia 7 tahun ajarkan anakmu apa? Kalau 10 tahun masih bandel maka lakukan apa? Pukul. Bukan. Itu terjemahannya kurang tepat, bukan dipukul. Ya, bukan dipukul. Terjemahannya adalah berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Doroba itu bukan hanya memukul, asalnya memberi pelajaran, memberi contoh. Doroballahu mathala, Allah ngasih contoh. Di Arab itu ngasih contoh, kebiasaannya mukul dengan halus. Di kita tidak harus mukul, uang jajan tahan. Itu bisa begitu.
Nah, kenapa dari kecil itu sholat yang ditekankan? Dua tujuannya. Supaya anak jadi baik. Yang kedua, dekat dengan Allah, kepintarannya meningkat. Tapi orang tua sekarang saya perhatikan luar biasa advance. Ya, anak TK-nya sudah manasik gitu. Ya, Nabi tekankan sholat, ini sudah manasik. Ya, level kelima tuh. Ini kan level 2. Jelas ya? Wattaqullaha yu'allimukumullah. Sekarang lihat cara sholatnya Sayyidah Aisyah. Saat duha. Duha itu salat fardu atau salat sunnah? Perhatikan kesaksian dari keponakan beliau. Aku ke rumah bibiku dan menyaksikan bibiku sedang salat duha. Dalam satu riwayat membaca surat Tur, surah ke-52. Ketika sampai pada bacaan tasbih, beliau bertasbih dan menangis dalam tasbihnya. Perhatikan baik-baik ya. Semua biografi, cerita tentang orang-orang hebat di masa lalu selalu memberikan kita informasi, tidak pernah mereka membaca apapun kecuali paham apa yang dibaca itu. Minimal tahu artinya, Bu. Nih ya, saya tuliskan. Saking paham dan mengerti tentang ayatnya, saya lihat bibi saya itu bukan sekedar baca diulang sampai menangis. Sesegukan kalau bahasa kita itu, saking merasakan dalamnya ayat itu untuknya. Karena lama, ini baru satu ayat, karena lama baca itu, saya putuskan saya ke pasar dulu untuk beli sesuatu. Begitu saya kembali, saya lihat bibi saya masih baca ayat itu dan masih nangis seperti tadi. Ibu kesini, lihat teman ibu sedang sholat. Baca Al-Ikhlas, saking ikhlasnya nangis misalnya. Ya. Baru nyebut Allahus Somad, ingat semua masalah misal. Ya. Nanti ada sanadnya, Bu. Al-Ikhlas itu ada sanadnya. Nanti saya cerita di akhir ya, tolong diingatkan. Misalnya begitu Allahus Somad diulang-ulang, sudah 5 menit belum selesai. Ibu putuskan saya ke Kosambi dulu aja deh, ntar kesini lagi. Begitu kesini lagi, masih di ayat yang sama, masih nangis, dan itu yang dikerjakan sholat sunnah. Itulah Sayyidah Aisyah. Nah, jadi kalau sekarang kita berpikir ingin menaikkan level dan meneladani ini, cara pertamanya adalah, 1, jangan biarkan semua ibadah kita itu hampa makna. Jangan biarkan tidak mengerti apa yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam ibadah kita. Karena di Islam itu unik, semua ibadah itu ada artinya, Bu. Ada petunjuknya. Ini sindiran yang halus dari Allah ya, bukan dari saya. Di Quran surah ke-29 ayat 45. Bahasa tafsirnya gini, ini nggak ditemukan di terjemahan. Bahasa tafsirnya, akan ditemukan orang sholat yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya bacakan ayatnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Utslu. Kalau ibu buka mushaf, di situ terjemahannya bacalah. Coba lihat, utslu terjemahannya apa? Bacalah. Ada yang bawa mushaf? Terjemahannya apa di situ? Bacalah, kan? Utslu, tahan. Utslu, bacalah, kan? Baik. Sekarang saya tanya, wahyu pertama turun apa? Iqra, apa artinya Iqra? Kalau sama-sama terjemahannya, kenapa kalimatnya beda? 1 utslu, kedua Iqra. Bu, kalau Iqra, tuh, Iqra. Dari kata kiro'atun. Artinya, baca tanpa menuntut paham. Yang penting baca. Jelas? Kalau utslu, dari kata tilawah. Tilawah. Punya 3 arti. 1, baca. 2, pahami yang dibaca itu. 3, amalkan sesuai pemahaman dari bacaan tadi. Baca, pahami, amalkan, kerjakan. Itu tilawah. Baik. Kenapa wahyu yang pertama bacaannya Iqra bukan utslu? Karena Nabi itu nggak pernah belajar baca, apalagi paham. Nggak pernah sekolah, nggak pernah baca, ummi sifatnya. Ummi. Ya, seperti dilahirkan oleh ibu. Ummi itu maksudnya seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada nggak anak yang baru lahir langsung bisa baca? Ya, begitu lahir, ini Budi, ini Ibu Budi. Nggak ada. Ya.
Orang lahir itu nggak bisa baca, nggak paham pengetahuan. Nabi itu sifatnya ummi, maksudnya kayaumi wiladati ummihi, seperti hari dilahirkan ibunya, nggak bisa baca, nggak pernah sekolah, nggak punya guru. Jadi bagaimana bisa paham? Baca saja nggak bisa. Maka turunlah kalimatnya Iqra, bukan utslu. Iqra, Muhammad baca. Jawabnya apa? Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kalau ayatnya turun utslu, salah ayatnya. Karena memerintahkan paham. Baca aja nggak bisa, apalagi paham. Jelas? Tapi setelah ayat turun diajarkan sholat, dibimbing malaikat Jibril. Turun perintahnya, Muhammad jangan sekedar dengar bacaan Jibril. Belajar, pahami dari Jibril. Amalkan dari pemahaman itu. Baca Quran dengan artinya sampai paham, itu tilawah namanya. Makanya saat ada orang baca Quran, tapi tidak ada penerjemah, disebutnya qori kan? Qori karena dia cuma qiraah. Tapi ketika di sampingnya ada yang menerjemahkan bacaan itu, siapa namanya? Sari tilawah. Karena yang pertama menerjemahkan tilawah itu Ibu Sari. Karena itu disebut Sari tilawah. Kalau yang menerjemahkan Adi, maka Adi tilawah, ya. Jadi sebetulnya namanya tilawah saja, tidak ada sarinya. Ya, Sari itu bahasa kita karena yang pertama terjemah Ibu Sari. Sekarang lihat, balik ke Sayyidah Aisyah tadi. Sayyidah Aisyah, paham tidak beliau apa yang dibaca? Mengerti tidak? Kenapa? Karena paham ayatnya. Perhatikan, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad, sebelum tunaikan sholat, baca dulu. Pahami dulu ketentuan dalam sholat. Pahami dulu yang mau engkau baca dalam sholat. Wa aqimis sholat, setelah paham, baru kerjakan sholat. Itu yang menjadikan sholat kita itu jarang khusyuk. Itu yang menjadikan orang-orang yang sholat itu jarang khusyuk. Karena nggak ngerti yang dibaca. Coba jujur ya, saya tanya nih. Ibu ribuan kali ruku dan sujud. Paham nggak yang dibaca dalam ruku? Ngerti nggak yang dibaca dalam sujud? Nah itu yang menjadikan ketika sholat, setan itu begitu leluasa menggoda. Ini dari Nabi ya, kisi-kisinya nih. Ada di Abu Daud. Ada setan khusus, catat nih. Setan khusus yang tugasnya menggoda orang sholat. Tadi kan kita sepakat kurikulum fikih kuburan ya. Tambahan satu lagi nanti kita belajar insya Allah fikih setan. Nah, belum pernah ada kan? Malaikat ada 10, setan jenisnya ada 9 yang pokok. Perhatikan, kalau tidak tahu setannya, kita tidak tahu di mana jebakannya. Karena selama ini ternyata yang menjebak bukan hanya Batman, tapi setan. Okay? Nah ada setan khusus menggoda orang sholat. Tahu namanya siapa? Namanya Khanzab. Tugasnya dimulai kapan? Saat kita mulai bertakbir. Jadi gini kondisinya nih. Sebelum takbir, Nabi yang mengatakan nih, riwayatnya sebelum takbir itu kita bisa fokus, siap-siap. Tapi begitu tangan diangkat dan lisan mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu, maka Nabi mengatakan setan mulai bertugas. Uzkur kada, uzkur kada. Dia akan menampilkan kepada kita semua apa yang bisa diingat. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sehingga orang salat itu enggak fokus salatnya, bahkan dia bisa mengingat apa yang tidak ingin dia ingat, dan ada orang salat bahkan yang lupa berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Pernah terjadi? Allahu Akbar. Tadi saya lupa ya, status belum diupdate ya yang di Instagram. Ya Allah, tadi nyimpan sendal di mana? Jemuran belum diangkat. Itu semua. Baru takbir. Apa yang mencegah kita supaya bisa mengatasi godaan tadi? Salah satunya, perhatikan, lisan berkata, fikiran menerjemahkan, hati meresapi. Saya ulangi, lisan berkata, iqrarum bil lisan, fikiran menerjemahkan, tarjamatul aqli, hati meresapi, tasdiqum bil qalbi. Idealnya begini Bu, Allahu Akbar, tangan diangkat, buang urusan dunia ke belakang. Dunia jangan dibawa-bawa. Lisan mengucapkan, kenapa dunia jangan dibawa? Apapun statusnya. Punya kedudukan, punya harta, punya ilmu, sudah. Sekarang saat sholat kamu hamba. Yang mungkin wafat dalam sholatmu itu. Buang semua dunia ke belakang. Katakan, hanya Allah yang paling agung. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini, begitu diucapkan, Allahu Akbar, terjemahkan di pikiran kita supaya setan tidak sibuk mengganggu pikiran kita. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Lalu resapi dengan hati, katakan dalam hati, ya Allah,
aku taubat selama ini, bahkan sebelum sholat, mungkin merasa yang paling hebat, merasa yang paling agung, merasa yang paling besar, yang paling hebat dibandingkan dengan suami, yang paling agung dibandingkan dengan teman, yang paling perkasa dibandingkan dengan tetangga. Aku taubat ya Allah. Itulah sebabnya ketika mengatakan Allahu Akbar, selanjutnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Perhatikan, ya Allah, aku mengakui dalam sholat pun ini, aku masih banyak dosanya. Masih banyak salahnya. Itu baru takbir. Lalu digambarkanlah kemudian apa yang kita bawa itu dan berharap rahmat Allah. Karena panggilan sebelum sholat itu panggilannya begini. Wa annahum ilaihi raji'un. Hai orang yang sholat, Al-Baqarah ayat 46. Al-Baqarah ayat 46. Hai orang yang sholat, kalau pengen khusyuk, rasakan. Mungkin ini panggilan terakhir dalam sholatmu. Mungkin dalam sujudmu engkau wafat. Itu kata Allah. Makanya imam di Kalimantan yang imamin subuh kemarin sungguh beruntung. Begitu sujud meninggal. Kan sebelum sholat dipanggil dulu kan? Ya. Ibu Siti. Ada Siti di sini? Ada. Ibu Nia ada? Dah, ini pasti nggak ada. Ini pasti nggak ada. Ibu Sisuka pasti nggak ada. Oke? Ibu Sisuka dipanggil Allah. Artinya apa? Hah? Meninggal. Kita 5 kali setiap hari dipanggil oleh Allah. 5 kali. Pasti meninggal tidak? Tahu waktunya kapan? Mungkin hari ini? Kalau sudah tahu mungkin meninggal hari ini, kenapa masih sibuk dengan dunia? Kenapa kita tidak kelola dunia itu untuk mendapatkan ridho Allah? Maka dibalik. Salatnya Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah mengucap sesuatu kecuali paham apa yang diucapkannya. Dan itu yang mengajarkan siapa? Bapaknya. Bu Abu Bakar itu diminta oleh Nabi jadi imam, selalu menolak jawabannya. Jangan saya Nabi, jangan saya. Kenapa? Karena beliau itu kalau sudah takbir, itu langsung nangis. Nyambungnya itu lama. Bayangkan, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, kecil gaul dengan Nabi, dewasa jadi sahabat Nabi, mengeluarkan semua hartanya untuk Nabi, berjuang dengan Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi, anaknya jadi menantunya, ya, anaknya nikah dengan Nabi, Nabi menantunya di surga bersama Nabi, itu masih punya pribadi saat takbir, baru baca takbir, langsung gemetar tangannya nangis karena merasa masih ada dosa dalam dirinya. Ya Allah, saya masih banyak dosa. Ya Allah, makin banyak orang mengagungkan saya, padahal saya baru mengatakan engkau yang paling agung. Sementara orang menganggap saya hebat, mengagungkan saya, menganggap saya punya kuasa, menganggap saya punya harta. Saya tobat ya Allah, saya masih banyak salahnya. Itu Abu Bakar. Dan diwariskan sifat itu pada putrinya. Diwariskan pada siapa? Putrinya. Maka cara yang pertama, tingkatkan takwa, belajar ini, coba mulai sekarang perbaiki sholatnya. Gak usah dipaksakan semua dulu, satu-satu. Satu-satu. Sekarang saya pengen belajar tentang takbir. Apa maksudnya, apa artinya, apa hikmahnya, praktekkan dalam hidup.